Shalom. Ya, mohon maaf saudara, saya mesti pakai masker. Suara saya habis. Ya, non-stop terus saudara setiap hari dari supaya aman. Karena menurut informasi COVID mulai naik saudara. Tapi tidak usah takut. Karena gejalanya mirip Omikron saudara, dari semua survei semuanya. Ini jangan-jangan orang yang kena flu semua, positif semua mungkin. Iya, tapi lebih aman saya pakai masker. Sudah 2 hari ini habis suara saya. Oke saudara, kita akan bicara tentang Christ Center Living. Bagaimana Kristus itu menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Yesus saudara setiap hari dalam kehidupan kita. Nah saudara, apakah mungkin orang berjalan bersama-sama tanpa dia mengenal, tanpa dia berjumpa? Kalau berjalan bersama-sama dalam waktu cuma singkat nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau jalannya ini sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tanpa dia berjumpa, saudara, awalnya pasti terjadi masalah dan akan sulit sekali. Karena dia tidak pernah mengenal. Permasalahan terbesar, saudara, di dalam kekristenan. Orang berkata bahwa dia kepingin berjalan bersama dengan Yesus, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus dalam kehidupannya. Makanya dia akan mereka-reka semuanya. Yesus itu seperti apa sih? Ya, makanya saudara, saya perlu ulang. Mungkin saya pernah sampaikan di tempat ini, tapi awal mula saya akan ulang lagi beberapa poin yang penting. Selanjutnya, saudara, adalah perjumpaan, saudara. Kita mesti mengalami yang namanya perjumpaan di dalam kekristenan. Itu menjadi modal awal dalam kehidupan kita untuk berjalan bersama dengan Yesus, menjadikan Yesus pusat di dalam kehidupan kita. Karena perjumpaan ini akan menghasilkan ini saudara, 5 hal ini minimal ya. Yang pertama adalah kehidupan yang baru. Saya percaya bahwa perjumpaan itu, kehidupan baru itu dihasilkan dari perjumpaan. Ya, dari kehidupan yang baru, maka akan muncul kemampuan untuk kita mengasihi. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Pada dasarnya manusia tidak bisa mengasihi apapun siapapun kecuali dirinya sendiri. Karena dia berjumpa sang kasih itu, maka kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mampu mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Lalu berani untuk berkorban. Kasih adalah pengorbanan, Bapak Ibu. Karena kasih itu memenuhi, maka saudara dalam kehidupan kita rela berkorban satu dengan yang lain. Kemudian perjumpaan akan menghasilkan mandat dan misi, saya percaya itu. Ketika orang berjumpa dengan Yesus, maka akan muncul yang namanya misi, mandat. Kerinduan seseorang untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Melayani Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberikan visi, melihat masa depan dengan jelas. Nah, nanti ini saya akan ulangi lagi setelah kita lihat contoh dari Petrus. Nah, coba kita lihat Petrus, saudara. Jadi, saudara, kita jangan terlalu percaya diri ya. Walaupun kita sudah menjadi Kristen sekian lama, saudara, kita butuh terus perjumpaan demi perjumpaan. Ini saya lihat, saudara, ini saya ambil aja beberapa acak ayat Petrus tentang Petrus. Kita akan kaget bahwa Petrus yang luar biasa itu bisa saja dia menyangkali Yesus. Ya, yang pertama dikatakan ketika ditanya Yesus, siapakah aku? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang lainnya ngomong manusia, nabi, macam-macam. Bahkan Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Bapa yang berkata-kata. Ini Petrus, saudara. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas apa? Petrus. Petra, batu karang. Petrus, saudara. Siapakah yang berjalan di atas air yang memiliki iman? Kalau engkau benar-benar Tuhan, perintahkan aku berjalan di atas air. Dan dia berjalan di atas air. Petrus lagi, saudara. Petrus yang mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, ini orang yang sangat percaya diri. Kalau saudara ketemu orang seperti ini, itu udah keren banget ini, saudara. Ya,
Tapi kenyataannya dia tetap menyangkal. Yang mengatakan ini, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Saudara, nah, Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu udah menyangkal aku, dia katakan itu. Ya. Katakan, salah satu dari 3 murid Yesus yang diajak berdoa untuk terakhir kali menemani Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah, kalau kita cari lagi banyak, saudara. Ini adalah CV, kurikulum vitae-nya Petrus. Kita ambil, keren banget, saudara. Ya, kalau kita lihat sepintas gitu, wow, ini hamba Tuhan idaman ini, murid idaman ini. Tapi kenyataannya, saudara, selanjutnya kita melihat bagaimana Petrus itu menyangkali, saudara, sampai 3 kali. Bukan hanya, saudara, dia menyangkal, tapi juga bersumpah, bahkan dia mengutuk. Bayangkan, saudara. Nah, ini saya ambil satu ayat aja untuk kita melihat bersama-sama. Ya, ketika dia udah Yesus bertanya yang ketiga kali, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa, saudara? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali, saudara, Petrus menyangkal. Dan 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sehingga hancurlah. Kalau saudara lihat di dalam Amplified Bible itu jelas di sini. Maka dia menangis dengan sangat sedih, Petrus. Saudara, waktu ditanya seperti itu. Karena dia tahu bahwa sebetulnya dia tahu dia tidak mampu mengasihi Yesus seperti apa yang Yesus katakan. Tapi Yesus turunkan standarnya. Apakah engkau mengasihi aku sebagai saudaramu, Filia? Yang pertama agape. Ya udah, kamu bisa gak mengasihi aku sebagai saudaramu? Dia tahu hancur hatinya, saudara, yang namanya Petrus. Petrus adalah orang yang hebat, saudara. Tetapi tetap dia bisa menyangkali Yesus. Puji Tuhan, dia bisa kembali lagi. Nah, tetapi ayat menurut saya yang paling keren, saudara, di antara itu adalah jawaban yang di bawahnya selanjutnya. Yohanes 21 ayat 18. Nah ini, saudara, ini menjadi sebuah jawaban sebetulnya dari semua pergumulan Petrus. Ya, ini secara spiritual perjumpaan. Ya. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu. Nah, Yesus ngomong kepada Petrus ini. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ini penting kata-kata ini, saudara. Karena Petrus punya track record. Pernah mengkhianati Yesus. Pernah menyangkal Yesus. Saya percaya orang yang hebat begitu aja bisa jatuh. Bagaimana dengan Petrus di dalam benaknya? Pasti dong Petrus sendiri mikir, apa yakin dia akan menyelesaikan semuanya dengan baik? Mungkin dalam benaknya dia berpikir, jangan-jangan aku nanti akan nyangkali Yesus lagi. Makanya saudara, Yesus ngomong begini, saudara, sebetulnya lewat kata-kata ini. Aku menyatakan ini bagaimana engkau mati, artinya engkau mati tidak akan menyangkali aku lagi. Engkau mati akan memuliakan Bapa. Wow, ini keren, saudara. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudara, kita melihat bersama-sama selanjutnya. Saya ulangi lagi, saudara, lihat ini Petrus, ya, kembali. Waktu Petrus berjumpa, dia mengalami kehidupan yang baru, saudara. Dia mengalami kemampuan untuk mengasihi, akhirnya dia berani berkorban. Saudara lihat, setelah dia ketemu sama Yesus itu, dan dia berjumpa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara baca di Kisah Para Rasul awal-awal, mujizat semua yang buat Petrus semua, saudara. Petrus semuanya, hidupnya baru. Keberanian untuk berkorban tidak perlu diragukan lagi, saudara.
Dia di tengah pengadilan agama, dia berkata, dulu dengan seorang perempuan muda dia ketakutan. Tapi saat itu saudara, dia di depan ribuan orang, dia berkata, di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun orang yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Wow, keberanian saudara muncul dalam hidupnya. Menghasilkan mandat. Udah 3 kali Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ada mandat atau misi yang diberikan. Perjumpaan selalu menghasilkan mandat dan misi. Saya percaya itu saudara. Ada pemulihan. Saudara lihat pemulihan. Ya, dia katakan ini, ikutlah aku. Itu penerimaan saudara. Ya. Jadi Petrus diterima kembali. Wow, itu dipulihkan hidupnya saudara. Terhadap semua apa yang terjadi dalam dirinya. Kemudian dia bisa melihat masa depan dengan jelas. Bahwa dia akan mati memuliakan Allah. Dia tidak akan mati menyangkali Yesus lagi. Makanya dia jadi percaya diri, dia bangkit kembali. Dan betul saudara, kisah para rasul semua mencatat bagaimana 3.000 orang bertobat, orang lumpuh berjalan. Itu semua Petrus. Nah ini saudara, harusnya menjadi sebuah awal di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Berjalan bersama dengan Yesus. Menjadikan Yesus pusat dalam kehidupan kita. Kalau tanpa perjumpaan, kita akan mengalami kesulitan saudara. Untuk kita mau berjalan dan melihat Yesus menjadi pusat segala-galanya. Kita akan sulit sekali. Apalagi mau berjalan setiap hari. Nah, kalau kita sudah mengalami, kejar dulu perjumpaan. Nah, saya baru masuk ini sekarang saudara ya. Filipi 2 ayat 5. Nah ini saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bukankah pertempuran terbesar kita dari 2 area ini sebetulnya? Kehendak itu ini di jiwa ini saudara. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kehendak itu sebetulnya dipengaruhi oleh 2 ini. Pikiran, perasaan itu 2 hal yang saling berpautan dengan erat di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara. Kalau 2 ini udah menyatu, maka kehendak tinggal mengikuti aja. Jadi apa yang kita lakukan itu pertempuran kita. Saya melihat saudara bahwa orang-orang yang overthinking itu adalah orang yang cermat tinggi misalkan begitu. Ternyata enggak juga. Siapapun saudara. Ya, orang yang stabil, orang dominan yang enggak ada cermatnya pun bisa overthinking. Pikiran saudara. Pikiran meracuni perasaan. Perasaan berkembang. Saudara. Perasaan mengambil alih pikiran, logika. Waduh, terus ini berkecamuk saudara. Sehingga akhirnya saudara, dia orang itu bisa mengambil sebuah keputusan yang salah. Makanya saudara, di Filipi ini dia berkata gini Rasul Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaanmu yang terdapat dalam Kristus. Kalau kita bisa taruh pikiran dan perasaan kita dalam Kristus, wow, kita akan punya kuasa yang dahsyat saudara dalam kehidupan kita. Loh maksudnya apa saudara? Coba selanjutnya. Penekanan dalam nasihat ini saudara bukan pada memikirkan apa yang Kristus pikirkan sebetulnya. Bukan ini. Tetapi lebih ke arah memikirkan sesuatu dalam posisi sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Jadi bukan apa yang Kristus pikirkan. Bukan. Seandainya kita udah dalam Kristus itu saudara, apa yang akan kita pikirkan? Ya. Nah ini penting saudara. Nah selanjutnya saudara kita lihat. Posisi di dalam Kristus akan memberi perspektif yang baru dalam memandang segala sesuatu. Dengan kata lain, terjadi perubahan posisi akan melibatkan perubahan akal budi. Ini saya kasih contoh. Yang benar yang mana saudara? Mana yang benar? Ini huruf U atau N? Iya kan? Kalau ini berantem yang benar yang mana ini? Ya sama-sama benernya, gitu kan? Tapi perspektifnya mana dia lihat, saudara. Yang satu ngomong U, yang satu ngomong bukan N. Enggak, pokoknya U. Enggak bisa ini N. Nah, padahal kalau kita lihat, ya memang. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Posisi kita di dalam Kristus itu akan merubah pola kita berpikir semuanya, saudara. Saya mau beritahu. Ya. Yang mungkin orang lain akan berpikir, bahkan mungkin bisa bertentangan itu, sangat bertentangan. N dan U itu bertentangan, saudara. Ada yang namanya N bisa mau diganti U?
Ratna, diganti N-nya, diganti U, berubah semua, saudara. Apa berarti? Ratua. Ini signifikan loh, saudara, perubahan begini cara berpikir, saudara. Makanya ini nggak bisa terjadi kalau saudara nggak berada dalam posisi di dalam Kristus betul-betul. Ya, kalau kita enggak, cara melihat kita semuanya itu akan berbeda. Makanya kenapa seringkali, saudara, kalau kita berkumpul dengan orang, itu bisa nggak nyambung, nggak connect aja. Karena posisinya berbeda, sudah. Kita ngomongin ini, orang lain ngomongin ini, kok nggak nyambung ya kayaknya ya. Sama, karena perspektifnya dia boleh berubah, saudara, tetapi pola pikirnya juga harusnya berubah. Ya, perubahan dalam hal apa, saudara? Coba kita pikir. Kadang sering kali, saudara, saya ketemu orang, saya ngobrol, saya cuma bingung gini. Kenapa ya kok nggak nyambung ya? Padahal yang kita bahas sama. Bicara kesuksesan aja nggak nyambung semuanya, saudara. Terus kita bingung, kenapa ya? Iya memang harusnya begitu. Tapi kalau kita, Pak, kok saya nggak ada masalah ya? Ketemu siapapun nyambung terus, pola pikirnya sama. Ya jangan-jangan kita belum berubah. Nah, ayo ya kita lihat lagi ya selanjutnya. Perspektif yang baru yang seperti apa? Coba kita lihat. Nah ini, saudara, perspektif kita. Yang pertama, saudara, pusat. Sebelumnya, saudara, pusat kita adalah diri kita sendiri. Yang satu adalah pusatnya adalah Yesus. Bagaimana bisa ketemu, saudara? Kalau ngobrol, saudara, yang diomongin diri sendiri. Yang satu yang ngomong, saudara, yang ngobrol, yang diomongin Yesus, gak ketemu. Makanya dimanapun, saudara, mau persekutuan doa, mau gereja, mau apapun komunitas, semua, kalau jemaatnya ini, saudara, terdiri dari dua perspektif seperti ini, tidak bisa ketemu. Saya datang di sebuah gereja, saudara, gereja ini ada dua golongan yang besar. Saudara, satu golongan the have. Wih, saudara, hartanya itu nggak habis 7 keturunan orang-orang itu. Dan mereka adalah orang-orang keturunan kedua, ketiga yang menikmati. Yang satu adalah orang-orang bekas mahasiswa lagi cari survive dalam kehidupannya. Bisakah mereka berkumpul? Bisa dong. Kalau perspektifnya sama-sama di sini. Kalau enggak bisa, saudara. Nah, kalau yang mereka kumpul yang perspektifnya di diri sendiri, saudara. Kalau kumpul yang dibahas gini, tahun ini kita liburan di mana ya? Ke Jepang ya. Yang satunya gini, oh iya ya, kalau bisa kita jangan 1 tahun sekali ya, kita buat 3-4 bulan sekali ya. Terus yang satunya yang nggak punya duit diam aja gitu. Aku baru beli mobil nih, mobilku harganya segini kok murah kok, cuma 2,5 miliar. Dia beli sepeda motor aja susah nyicil, saudara. Terus diam aja, nggak nyambung, saudara. Perspektifnya. Makanya, saudara, perspektif ini membuat orang tidak bisa bersatu. Padahal kalau dia ngomong Yesus, nggak peduli, saudara, status sosial, nggak peduli suku, nggak peduli usia, ketemu semuanya. Sama, saudara, mungkin saya pernah sampaikan. Saya pernah ketemu orang hobi fotografer. Ada yang hobi fotografer? Terus saya ketemu sama orang fotografer hobi. Saya tanya gini, saudara, teman-temanmu usia berapa? Dia ngomong gini, macam-macam. Dia ngomong gitu. Ada yang usia 70 tahun dan ada yang masih usia 19 tahun. Terus saya tanya, loh, kalian bisa ngobrol? Bisa. Loh, saya ketemu malahan, dia usianya udah hampir 40-an, saudara. Loh, saya ketemu orang yang 19 tahun, jago bukan main. Dan saya belajar dari dia. Terus saya tanya, kok bisa kamu lakukan itu? Terus kamu bisa gak kalau dalam gereja, kamu ketemu orang 19 tahun dan kamu duduk ngobrol dan kamu belajar dari dia, sisi kerohanian? Dia diam, saudara. Kenapa orang bisa disatukan? Karena pembahasannya sama, saudara. Nah, kenapa umur usia itu jadi memisahkan di dalam gereja? Bukan usia yang memisahkan, bukan status sosial yang memisahkan, saudara, tetapi perspektiflah yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Karena mereka membahas dirinya masing-masing, bukan membahas Yesus. Lanjutnya, perspektifnya kita lihat. Sukses. Kalau pusatnya diri sendiri, berapa banyak yang kita capai? Wow, cerita, saudara. Saya punya 5 perusahaan, saya akan bangun lagi pabrik. Itu melulu. Bukan diukur dari berapa rencana Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Itu kalau bicara tergenapi, saudara, siapapun bisa duduk. Gak peduli engkau punya 10 pabrik, engkau adalah karyawan, mungkin engkau masih belum bekerja, engkau mahasiswa. Semua bisa. Bisa ngobrol. Makanya, saudara, perspektif ini penting sekali dalam kehidupan kerohanian.
Kalau perspektif ini nggak ketemu, berat sekali, saudara, untuk kita bersama-sama. Nah, tapi saya mau beritahu, kalau perspektif ini sudah benar, maka selanjutnya akan menghasilkan perubahan pola pikir, itu otomatis. Karena dia melihat dari posisi yang berubah. Nah, ini saya berikan contoh-contoh ya, saudara. Ya, mungkin ini akan bisa menguatkan kita apakah pola pikir kita sudah berubah. Ya. Coba, yang pertama, saudara, bicara kemenangan. Ya. Kemenangan menurut dunia semua adalah ketika kita mengalahkan orang lain, betul? Wah, kalau sudah kalahkan orang lain, saya menang. Padahal, saudara, pola pikir yang baru adalah kemenangan kita ini, musuh terbesar kita bukan orang lain sebetulnya. Diri kita sendiri. Ya, kita menang ketika kita mengalahkan diri kita sendiri. Bukan mengalahkan orang lain. Makanya ada orang gak terima ketika dikalahkan. Kenapa ada orang lain tenang ketika dia dikalahkan? Aku menang, gak apa-apa. Puji Tuhan. Karena aku juga menang dari diri saya sendiri. Beda jalurnya pertandingan, saudara. Maka definisi kemenangan pun berbeda satu dengan yang lain. Wow, ini kalau kita nggak sama, saudara. Waduh, yang satu saling menjatuhkan, saudara. Karena mereka berusaha untuk mengalahkan yang lain. Tapi yang satu lagi, saudara, selalu berbenah di dalam kehidupannya. Beda apa enggak? Beda sekali, saudara. Kalau kumpul semua yang dibahas adalah saya harus berubah. Saya menang hari ini. Ya, menang kenapa? Karena saya nggak balas. Saya menang hari ini karena saya bisa ngampuni orang. Yang satunya, saya menang hari ini, saya udah jatuhkan yang lain. Saya menang hari ini karena saya lebih hebat daripada yang lain. Loh, saudara, ini satu hal, ya. Ayo, saya tunjukkan lagi. Nah, kedua, kuat. Apa itu kuat? Saudara, dunia ngomong ini, orang yang kuat itu kalau bisa tampil, orang nggak ngerti kelemahannya apa. Nggak punya kelemahan. Tapi, saudara, pola pikir yang bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang menyadari kelemahannya. Orang yang bisa mengakui kelemahannya itu adalah orang yang kuat. Yesus saja mengosongkan dirinya kok. Kalau Yesus ukurannya kuat adalah tidak punya kelemahan, harusnya dia nggak perlu mati di atas kayu salib, saudara. Bisa nggak dia menyelamatkan kita tanpa harus mati di atas kayu salib? Bisa, dia adalah Tuhan kok. Tapi enggak, saudara. Dia rela mengambil bagian di mana dia mengambil semua kelemahan kita, sakit penyakit kita. Dia mengosongkan dirinya, kenosis. Dia adalah orang yang kuat. Ya, jadi orang yang kuat itu bukan orang yang nggak punya kelemahan, tapi orang yang menyadari kelemahan. Selanjutnya, yuk kita lihat popularitas. Nah, ini kan banyak orang kejar popularitas, saudara. Bukan dikenal banyak orang, saudara, kalau menurut kekristenan. Popularitas kita adalah bagaimana kita dikenal sama Yesus. Isu kita bukan percaya sama Yesus saja. Siapa yang percaya Yesus? Angkat tangan. Semua ya. Pertanyaan, siapa yang dipercayai sama Yesus? Angkat tangan. Jangan sembarangan lu ngangkat. Iya kan? Saya ngomong siapa yang dipercayai sama Yesus. Kalau sudah katakan, kau dipercayai apa? Harus cerita. Oh iya, saya layani orang-orang miskin. Tuhan percayakan saya orang-orang miskin di depan saya. Yes. Itu dipercayai sama Yesus. Popularitas, saudara. Bagaimana berapa banyak orang mengenal kita. Sehingga orang kejar popularitas. Padahal kita harusnya popularitas tinggi. Seberapa kita dikenal sama Yesus. Waduh, menggenaskan, saudara, orang kenal kita tapi Yesus gak kenal kamu. Lebih baik orang gak kenal siapapun. Begitu banyak, saudara. Sekarang hari ini ada Pastorgram. Ya kan, kayak selebgram lah kira-kira gitu. Wih, semua mengenal, followernya 500.000 dan sebagainya. Kalau ukuran ini menjadi hebat, maka misionaris di pedalaman semuanya gak hebat semuanya. Siapa yang berani? Saya yakin para pastorgram kalau ketemu misionaris minder dia, saudara. Suruh duduk aja karena dia gak pernah. Duduk aja dengar mereka. Bagaimana mereka tidak bisa makan. Bagaimana mereka diancam mau dibunuh. Bagaimana mereka kehilangan anak-anaknya. Tetap melayani Tuhan. Waduh, saudara, kalau ketemu seperti itu bisa gemeter, bisa. Ini banyak, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, para hamba Tuhan itu datang di mana ya itu? Pakistan atau India ya? Yang namanya pastornya siapa ya? Victor John atau siapa? Orang di pergerakan itu tidak pernah tahu siapa. Ini kalau nggak salah ya namanya, saya ingatnya Victor John kalau nggak salah. Tidak ada yang tahu, cuma orang tahu.
pemimpin semuanya, pergerakan di bawah tanah underground Pakistan atau mana lupa sih. Namanya Victor John. Nah, hamba-hamba Tuhan di Indonesia, saudara, itu datang, saya diceritain teman saya, datang semuanya, dan dia bersembunyi. Nah, Victor John ini kalau nggak salah, dia pekerjaannya, saudara, tukang jahit. Karena saudara di negara itu sudah diburu dia. Kalau ketahuan dia ditangkap. Tapi untuk orang-orang Kristen dia buka, duduk bersama-sama di rumah, jadi nggak punya gereja. Dia gerejanya gereja komunitas. Waktu mereka berkumpul bersama-sama duduk, saudara, dia ngobrol, dia ceritakan kamu. Jemaatmu berapa, saudara? Wah, mereka bangga yang mega church. Oh, jemaat kami 3.000. Oh ya. Oh, jemaat kami 10.000. Oh, jemaat kami 500, jemaat kami. Terus ada yang tanya, berapa jemaatnya? Tanya. Saya kayaknya nggak punya jemaat saya. Kalau total semuanya, terus yang lain menjual tuh gini, ya kurang lebih 15 juta. Saudara. Tapi dia ngomong gini, tapi saya nggak tahu. Semua sekarang orang tahu namanya dia, tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Baru hamba Tuhan yang duduk ketemu dengan namanya Victor. Kerjaannya apa? Tukang jahit. Tapi pergerakannya dia sudah silent. Jutaan orang bertobat. Saya diceritain itu sama gini. Oh iya. Langsung saudara, para hamba Tuhan langsung ciut saudara. Tidak berani ngomong sama dia saudara. Dia nggak pernah cerita berapa banyak yang dia menangkan. Tapi dia dikenal oleh Yesus. Popularitas. Ayo lagi. Intinya bahagia. Ya. Bahagia itu apa saudara? Ketika kita menerima, iya. Tapi Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Loh, ini perspektif yang berbeda lagi saudara. Kita tuh berbahagia kalau kita sudah memberi. Kita berbahagia kalau kita sudah berbagi. Bukan ketika kita menerima. Ya. Lagi, ayo kita lihat lagi. Saudara, kaya itu apa sih saudara? Ketika kita banyak mengumpulkan sesuatu apa yang kita punyai. Enggak. Pola baru ada. Ketika kita banyak melepaskan sesuatu itu disebut kaya. Loh, ini saudara nabrak lagi semuanya. Sementara saudara kalau perspektifnya berapa banyak yang dikumpulkan, kalau kumpul, mereka pamer apa yang dia punyai. Tapi kalau perspektifnya itu, mereka akan cerita apa yang sudah mereka perbuat untuk orang lain. Enggak nyambung, saudara. Lagi, kesenangan. Ayo kita lihat. Apa itu kesenangan? Ketika kita senang diri sendiri? Enggak, Alkitab berkata bahwa ketika kita melihat orang lain senang, itu kesenangan kita. Kita ini tersenyum, senang kalau melihat orang lain tersenyum. Kita senang ketika melihat orang lain senang. Bukan orang lain senang kita sedih. Ya. Lalu kalau dia sedih, kita senang. Enggak, kalau dia senang, saya senang. Walaupun saya punya alasan untuk sedih gitu. Karena kesenangan kita berubah melihat orang lain tersenyum dan senang. Oh, ini berubah saudara, pola pikirnya semua. Coba lihat lagi. Penuh kasih, saudara. Bukan karena kita baik, saudara. Kita hebat bisa mengasihi orang. Karena Allah telah mengasihi kita. Kita nggak mampu apa-apa. Jadi kalau orang ngomong, ih kamu kok baik ya? Enggak, saya enggak baik. Yang baik Yesus. Kalau saya bisa mengasihi, karena dia terlebih dahulu mengasihi saya. Kalau dia enggak mengasihi saya nggak mampu mengasihi siapapun. Sehingga apapun yang terjadi, saudara, yang diceritakan adalah Yesus pusatnya, bukan diri kita. Kalau ini saudara, oh ya memang saya baik, keluarga saya baik. Ya puji Tuhan, saya dilahirkan dari keluarga yang benar, yang baik, yang cinta Tuhan. Oh, kelihatan rohani saudara. Tapi sebetulnya dia lagi curi kemuliaan bahwa saya yang hebat, bukan Yesus yang hebat. Oh, ini udah bicara perspektif, pola pikir saudara. Lalu terakhir saudara adalah keberhargaan diri kita. Karena apa saudara? Bukan karena kita selanjutnya keberhargaan. Bukan apa kata orang lain, saudara, kata orang. Tapi apa kata Tuhan? Kita kejar apa kata orang. Kita sampai lupa mengejar apa kata Tuhan. Nah bayangkan ya, ini saya ambil, kalau saudara bisa definisikan banyak hal lah kira-kira. Kalau saudara mau, saudara bisa tulis pola pikir yang selama ini saudara lihat. Dan ini kalau dihidupi saudara, hidup kita berubah. Pusat kita udah bukan diri kita. Pusat kita adalah Yesus. Dan kita tidak sulit saudara berjalan bersama dengan Yesus semuanya.
ukuran-ukuran, saudara. Kita tidak perlu fight dengan orang-orang yang lainnya. Saya punya ukuran sendiri. Kamu punya ukuran sendiri, jalanlah dengan ukuran. Saya akan berjalan dengan ukuran saya sendiri. Sehingga kita tetap on the right track bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami selesai